Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah orang-orang di sekitarmu benar-benar tulus? Senyum ramah dan kata-kata manis terkadang menyembunyikan kecemburuan dan kebohongan. Seringkali kita berpikir kita dapat mengenali orang-orang yang tulus kepada kita, tetapi kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Kecemburuan dan tipu daya dapat disembunyikan dengan baik, menjadikan orang-orang yang menyimpan perasaan ini sebagai yang paling berbahaya. Bayangkan ini, kamu merayakan kesuksesan besar di tempat kerja, dikelilingi oleh teman-teman dan kolega yang memberi selamat kepadamu, tetapi mengapa kamu merasa ada sesuatu yang tidak beres? Mungkin ada seseorang di kerumunan itu yang menyembunyikan kecemburuan mereka di balik ucapan selamat. Mereka mungkin tersenyum, tetapi mata mereka mengungkapkan cerita yang berbeda. Tanda-tanda halus namun kuat ini dapat memperingatkanmu tentang adanya kecemburuan dan penipuan. Dalam video hari ini, saya akan berbagi denganmu 10 metode efektif untuk mengidentifikasi kecemburuan dan penipuan pada orang lain. Metode ini berakar pada pelajaran yang mendalam dari filsafat Stoik yang telah teruji selama ribuan tahun. Ini tidak hanya akan membantumu mengendalikan emosi dan menemukan kedamaian pikiran, tetapi juga menyediakan alat untuk mengidentifikasi dan menangani kecemburuan dan penipuan pada orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu tidak hanya akan menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijaksana dalam membangun dan menjaga hubungan. Metode ini akan melindungimu dari hubungan yang beracun dan membantu kamu membangun kehidupan yang lebih damai dan bahagia. Sebelum kita memulai video ini, saya punya tantangan kecil untukmu. Tonton videonya hingga akhir dan jangan lewatkan pelajaran apapun, karena setiap pelajaran sangat penting dalam membantu kamu tetap setia pada pilihan dan hidupmu yang penuh dan damai. Silakan tinggalkan komentar yang mengatakan, "Saya siap untuk memulai perjalanan di bawah ini," untuk memberitahu saya bahwa kamu siap untuk menjelajahi pengetahuan mendalam tentang filsafat Stoik. Nomor 1. Amati tindakan mereka. Salah satu prinsip dasar filsafat Stoik adalah jangan percaya pada kata-kata, tetapi percaya pada tindakan. Tindakan seseorang adalah cerminan paling benar dari sifat dan niat mereka. Kata-kata dapat dimanipulasi, disamarkan, dan bahkan dibohongi, tetapi tindakan mengungkapkan kebenaran. Ketika mengamati orang lain, perhatikan kontradiksi antara kata-kata dan tindakan mereka. Seseorang mungkin terlihat ramah dan mendukung melalui kata-kata mereka, tetapi tindakan mereka mungkin menceritakan kisah yang berbeda. Misalnya, seorang kolega mungkin memuji kamu atas keberhasilanmu, tetapi diam-diam melemahkan atau mengkritik usaha kamu di belakangmu. Tindakan mereka, bukan kata-kata mereka, yang mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Tanyakan pada dirimu sendiri, pernahkah kamu merasa seseorang mengatakan satu hal tetapi melakukan hal lain? Pernahkah kamu bertemu seseorang yang berjanji untuk membantu tetapi tidak pernah menepatinya? Tindakan yang tidak konsisten adalah tanda-tanda yang jelas dari ketidaktulusan dan dapat berakar pada kecemburuan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, jangan buang waktu untuk berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria yang baik. Jadilah seseorang. Tindakan adalah bukti yang tak terbantahkan dari karakter sejati seseorang. Pertimbangkan contoh seorang teman yang selalu mengatakan bahwa mereka akan ada untukmu, tetapi menghilang saat kamu menghadapi kesulitan. Perilaku ini menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakpercayaan. Tindakan-tindakan inilah yang mengungkapkan sifat asli seseorang lebih dari kata-kata apapun.
Cobalah mengamati bagaimana orang berperilaku ketika mereka pikir tidak ada yang melihat atau ketika tidak ada yang dipertaruhkan. Kamu mungkin akan mendapatkan wawasan tentang sifat asli mereka. Ini adalah kunci untuk membedakan niat sebenarnya dari yang ditutupi oleh kata-kata manis. Dengan lebih berfokus pada tindakan daripada kata-kata, kita belajar untuk lebih menghargai kedalaman karakter seseorang. Latihan ini tidak hanya membantu kita melihat kebenaran, tetapi juga membantu kita untuk melihat sisi lain dari karakter teman-teman dan rekan kita. Namun, ini juga mendorong kita untuk merenungkan perilaku kita sendiri. Ingat, karakter kita didefinisikan oleh apa yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita katakan. Nomor 2, evaluasi respons mereka terhadap kesuksesan Anda. Reaksi orang terhadap kesuksesanmu mengungkapkan perasaan cemburu mereka. Individu sering menunjukkan rasa iri dan tidak dapat menyembunyikannya. Ketidaknyamanan saat mereka melihat orang lain berhasil dapat muncul dalam bentuk kritik yang tidak berdasar atau ucapan selamat palsu sambil memendam ketidakpuasan. Ini tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga mengungkap aspek karakter mereka yang lebih gelap. Ada pepatah, satu-satunya orang yang harus kamu coba untuk menjadi lebih baik adalah orang yang sama seperti dirimu kemarin. Seseorang yang benar-benar menghormati dan mendukungmu akan senang melihatmu maju dan sukses karena mereka mengerti bahwa setiap pencapaianmu adalah langkah maju dalam perjalanan perbaikan diri. Sebaliknya, mereka yang membencimu akan melihat kesuksesanmu sebagai ancaman, tanda bahwa mereka kurang atau tidak berusaha cukup. Pikirkan kembali saat terakhir kamu mencapai sesuatu yang signifikan. Bagaimana reaksi orang-orang di sekitarmu? Bagaimana tanggapan orang-orang dekatmu? Kamu akan mengenali siapa yang benar-benar tulus dan bijaksana melalui reaksi orang yang suportif. Mereka akan berbagi kegembiraan dan merayakan pencapaianmu, senang untukmu karena kerja keras yang kamu lakukan. Umpan balik, mereka sering kali memberi semangat, suportif, dan bebas dari hal-hal negatif. Sebaliknya, orang yang cemburu atau suka menipu akan mencoba untuk mengecilkan atau menyangkal pencapaianmu. Mereka mungkin menyebarkan rumor, memberikan kritik yang tidak berdasar, atau bahkan mencoba menyabotase kesuksesanmu. Mereka mungkin melakukan hal-hal yang tidak penting, menganggap kesuksesanmu sebagai kebetulan, dan menyangkal usaha yang telah kamu lakukan. Jadi, apa yang kamu lakukan ketika menyadari seseorang dalam hidupmu cemburu dan penipu? Akankah kamu menghadapinya atau menjaga jarak untuk melindungi dirimu sendiri? Ingat, menurut filsafat Stoik, kita harus belajar untuk melepaskan apa yang tidak bisa kita kendalikan, fokus pada pengembangan diri, dan membangun hubungan yang tulus, daripada terjebak dalam lingkaran kecemburuan dan kebohongan. Kita bisa menilai kejujuran seseorang bukan hanya dengan melihat bagaimana mereka bereaksi terhadap kesuksesan kita, tetapi juga dengan cara mereka memperlakukan orang lain yang statusnya lebih rendah. Nomor 3, perhatikan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dapat memberi manfaat bagi mereka. Filsafat Stoik mengajarkan kita bahwa rasa hormat dan kasih sayang harus diberikan kepada semua orang, terutama mereka yang lebih lemah atau berstatus lebih rendah. Jiwa yang mulia tidak pernah memandang rendah orang lain. Ketika kita melihat bagaimana orang lain memperlakukan mereka yang berstatus lebih rendah, kita harus memperhatikan ketulusan tindakan mereka. Orang yang benar-benar bijaksana, baik yang berada di puncak kekuasaan atau hanya orang biasa, akan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan kebaikan. Mereka mengerti bahwa setiap orang memiliki nilai yang melekat terlepas dari posisi mereka.
Apakah mereka berinteraksi dengan Perdana Menteri suatu negara atau karyawan layanan? Mereka menjaga hubungan yang tulus dan sikap hormat. Sebaliknya, orang yang cemburu dan suka menipu seringkali menunjukkan kebaikan hanya ketika ada keuntungan atau ketika mereka berada di bawah pengawasan. Mereka cenderung membenci dan menganiaya orang yang tidak berharga bagi mereka, menunjukkan kesombongan dan kekejaman. Jika sikap seseorang terhadap orang yang tidak berkuasa sangat berbeda dari sikap mereka terhadap mereka yang berkuasa, berhati-hatilah. Orang yang cemburu dan suka menipu seringkali memperlihatkan warna asli mereka ketika berhadapan dengan yang rentan. Misalnya, perhatikan rekan kerja. Jika mereka selalu ramah dan menyambut atasan mereka, tetapi sombong dan menghina terhadap staf layanan atau orang-orang yang berstatus lebih rendah, ini adalah tanda penipuan dan kecemburuan. Mereka tidak menghormati orang lain, tetapi kekuasaan dan kepentingan pribadi. Perilaku seperti itu mencerminkan sifat asli mereka dan mengungkapkan rasa tidak aman serta kepicikan dalam jiwa mereka. Mengamati bagaimana orang lain memperlakukan mereka yang berstatus lebih rendah juga memungkinkan kamu untuk merenungkan perilaku sendiri. Bagaimana kamu memperlakukan orang yang rentan? Mengenali dan menangani kekurangan dalam perilaku kamu dapat membantu kamu menjadi orang yang benar-benar tabah. Selalu ingat, cara orang lain memperlakukan mereka yang berstatus lebih rendah adalah cerminan paling benar dari karakter mereka. Nomor 4, bedakan antara pujian dan sanjungan. Sanjungan yang berlebihan adalah tanda yang jelas dari penipuan dan kecemburuan yang sering diabaikan oleh banyak orang. Pujian yang tulus selalu membangun, tetapi ketika melampaui batas yang wajar, kamu harus berhati-hati. Ingat, bukan apa yang orang lain katakan tentangmu yang benar-benar penting, tetapi apa yang kamu pikirkan tentang harga dirimu. Tidak seharusnya bergantung pada pujian dari orang lain, terutama ketika pujian itu tidak datang dari hati. Apakah pujian itu benar-benar sesuai dengan pencapaian yang telah kamu buat? Ketika menerima pujian yang berlebihan, tanyakan pada dirimu, apakah orang ini memiliki motif? Apakah mereka mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari pujian itu? Sanjungan yang berlebihan seringkali merupakan tanda ketidaktulusan. Orang yang menggunakannya mungkin mencoba menyembunyikan kecemburuan mereka atau mengambil keuntungan darimu. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, menulis dalam meditasi bahwa bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Meskipun menerima pujian bisa memuaskan, bagaimana jika pujian tersebut memiliki niat buruk? Pujian yang berlebihan dapat menurunkan kewaspadaanmu dan membuatmu rentan terhadap manipulasi. Oleh karena itu, daripada tersapu oleh pujian yang tidak tulus, belajarlah untuk mengevaluasinya secara objektif. Tetap setia pada nilai-nilai inti kamu dan jangan biarkan sanjungan mengaburkan penilaianmu. Contohnya di tempat kerja, kamu mungkin memperhatikan bahwa beberapa rekan kerja sering menyanjungmu, tetapi tidak pernah mendukungmu ketika kamu membutuhkan bantuan. Mereka mungkin bersikap ramah dan memuji kamu di depan semua orang, tetapi mengkritik atau berbicara buruk tentangmu di belakangmu. Mengenali dan menangani sanjungan yang berlebihan membantu melindungimu dari orang-orang palsu dan pencemburu, serta mendorongmu untuk hidup lebih autentik. Selalu waspada terhadap motif di balik pujian dan terus-menerus menegaskan harga diri yang sebenarnya. Percaya pada diri sendiri dan gunakan kebijaksanaan yang tabah untuk tetap teguh pada dirimu. Nomor 5. Pantau konsistensi saat mengevaluasi seseorang. Perhatikan bagaimana mereka bertindak dan berperilaku dalam situasi yang berbeda.
Mengamati apakah tindakan mereka sesuai dengan kata-kata mereka adalah hal yang mudah, tetapi melakukannya adalah tantangan. Filsafat Stoik mendorong kita untuk menilai apakah perilaku orang sejalan dengan keyakinan dan deklarasi yang mereka nyatakan dari waktu ke waktu. Ini adalah cara yang efektif untuk mengenali individu yang cemburu dan tidak tulus. Saat mengevaluasi seseorang, amati bagaimana mereka bertindak dalam berbagai situasi. Apakah mereka menjunjung tinggi prinsip dan nilai mereka secara konsisten, atau apakah mereka mengubah sikap dan perilaku mereka agar sesuai dengan keadaan atau tujuan pribadi mereka? Orang yang cemburu dan penipu seringkali tidak dapat mempertahankan konsistensi ini. Mereka mungkin tampak ramah dan tulus ketika menghadapi orang-orang yang perlu mereka manfaatkan, tetapi menjadi dingin dan jahat ketika orang-orang tersebut tidak lagi berguna bagi mereka. Misalnya, seseorang mungkin mengaku tulus dan memuji kamu di depan orang lain, tetapi kemudian mengeluh tentang kesuksesanmu di belakangmu. Kamu mungkin memperhatikan gerakan aneh ketika mereka memuji kamu, dan ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali. Ketika kamu melihat anomali, jangan terburu-buru menghakimi. Amati lebih lanjut untuk melihat apakah tindakan yang bertentangan dengan kata-kata adalah sebuah pola. Penting untuk dicatat apakah ini adalah insiden yang terisolasi atau bagian dari pola yang berulang. Jika mereka menunjukkan wajah yang sama sekali berbeda ketika kamu tidak ada di sekitar, ini adalah tanda yang jelas dari kecemburuan dan penipuan. Cara lain untuk mengukur konsistensi adalah dengan mengamati bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Orang yang tulus akan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat dan keadilan, tanpa diskriminasi berdasarkan kepentingan pribadi. Mereka tidak akan menyanjung satu orang dan mengabaikan yang lain hanya untuk keuntungan pribadi. Konsistensi dalam perilaku mencerminkan kejujuran dan kepercayaan seseorang. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu mengenali seseorang dalam hidupmu yang bertindak tidak konsisten? Apakah orang-orang di sekitarmu mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip mereka dalam semua keadaan? Jika jawabannya tidak, berhati-hatilah. Orang-orang seperti itu mungkin menyembunyikan kecemburuan dan kebohongan. Kita sudah setengah jalan dalam perjalanan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiranmu. Dukunganmu adalah sumber dorongan yang besar bagi kami dalam membawa nilai-nilai sejati dari filsafat Stoik kepada lebih banyak orang. Tolong sukai dan bagikan video ini untuk menyebarkan pelajaran ini kepada saudara dan temanmu yang membantu membangun dunia yang lebih bahagia dan lebih damai. Tinggalkan komentar dengan selalu amati dengan seksama agar kita tahu bahwa kamu siap menjadi seorang stoik dan penuh energi untuk melanjutkan perjalananmu dengan 5 pelajaran berikutnya. Nomor 6. Amati sikap mereka ketika dikritik. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik paling terkenal, pernah berkata, "Jika seseorang mampu menunjukkan padaku bahwa apa yang kupikirkan atau kulakukan tidak benar, aku akan dengan senang hati berubah, karena aku mencari kebenaran yang tidak pernah merugikan siapapun." Orang yang terus-menerus menipu diri sendiri dan ketidaktahuannya adalah yang dirugikan. Kutipan ini menekankan bahwa individu yang benar-benar bijaksana dan tulus selalu terbuka untuk menerima kritik yang membangun, karena tujuan akhir mereka adalah kebenaran dan perbaikan diri. Ketika dikritik, seorang stoik melihat ini sebagai kesempatan untuk perbaikan diri daripada ancaman terhadap harga diri mereka. Sebaliknya, orang yang cemburu dan penipu sering bereaksi secara negatif dan defensif terhadap kritik. Mereka cenderung membalas dengan kasar, mengoreksi orang lain, atau bahkan mencoba untuk mendiskreditkan kritikus.
Reaksi ini berasal dari rasa takut memperlihatkan sifat asli mereka atau enggan mengakui kekurangan mereka. Pernahkah kamu menyaksikan seorang kolega atau kenalan menjadi marah atau defensif ketika dikritik? Ini mungkin pertanda mereka menyembunyikan rasa tidak aman dan kurang percaya diri. Mari kita ambil contoh. Seorang pemimpin yang baik dan tulus akan mendengarkan dan menanggapi umpan balik dari karyawan secara konstruktif. Dengan memahami bahwa hal ini tidak hanya membantu mereka tumbuh, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif dan efektif. Sebaliknya, pemimpin yang tidak tulus dan cemburu dapat mengabaikan atau bahkan menghukum karyawan yang mengkritik mereka, menumbuhkan suasana ketakutan dan ketegangan. Tanyakan pada dirimu sendiri, terakhir kali kamu dikritik, bagaimana reaksi kamu? Apakah kamu terbuka untuk menerima dan merenungkan apa yang dikatakan? Atau apakah kamu langsung mencoba membenarkan dan membantahnya? Jawabanmu dapat memberikan wawasan tentang dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Sebelum kita beralih ke pelajaran nomor 7, izinkan saya bertanya ini kepada kamu. Apakah kamu mengenal seseorang yang sering menghakimi dan membandingkan orang lain? Jika demikian, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali hubunganmu dengan mereka. Mengapa? Mari kita cari tahu dalam pelajaran nomor 7. Nomor 7, perhatikan dengan seksama perbandingan yang tidak disengaja. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi perbandingan yang tidak disadari. Perbandingan ini bukan hanya sekadar ucapan yang tidak berbahaya, mereka dapat menjadi tanda-tanda kecemburuan dan tipu daya yang tersembunyi. Menurut Stoikisme, mendengarkan dan memahami perbandingan ini adalah salah satu cara efektif untuk mengenali individu yang cemburu dan tidak tulus. Ketika seseorang secara tidak sadar membandingkan kamu dengan orang lain, mereka mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang diri mereka sendiri daripada tentang kamu. Perbandingan ini seringkali berasal dari tempat ketidakamanan dan kecemburuan. Misalnya, jika seorang rekan kerja terus-menerus membandingkan kesuksesanmu dengan orang lain, ini mungkin menunjukkan bahwa mereka merasa terancam oleh kemajuanmu. Mereka yang sering membandingkan kamu dengan orang lain mungkin mencoba untuk mengurangi nilai kamu, membuat kamu merasa tidak mampu dan tidak berharga. Perilaku ini seringkali merupakan cara untuk menutupi rasa tidak aman mereka dan menciptakan ilusi superioritas mereka sendiri. Bayangkan skenario, kamu mencapai tonggak penting di tempat kerja dan alih-alih memberi selamat kepadamu, seorang kolega mengatakan, "Itu bagus, tetapi saya pikir John masih lebih baik." Ini bukan hanya perbandingan yang tidak bersalah, tetapi tanda kecemburuan. Rekan kerjamu mungkin merasa iri dengan keberhasilanmu dan mencoba untuk meremehkannya. Mendengarkan perbandingan secara tidak sadar membantu kamu mengidentifikasi siapa yang benar-benar mendukungmu. Teman sejati tidak merasa perlu membandingkan kamu dengan orang lain untuk memvalidasi kekaguman atau rasa hormat mereka kepadamu. Mereka menghargai kamu apa adanya, bukan dalam perbandingan dengan orang lain. Tanyakan pada dirimu sendiri, siapa dalam hidupmu yang sering membuat perbandingan tidak sadar? Apakah mereka benar-benar seseorang yang harus kamu percaya? Ketika kamu mendengar perbandingan yang merendahkan, bagaimana perasaanmu? Filsafat Stoik menyarankan kita untuk melihatnya sebagai faktor eksternal, hal-hal yang berada di luar kendali kita. Perbedaan yang jelas ini memungkinkan kita untuk melindungi ketenangan batin kita. Apakah kamu setuju dengan perspektif Stoik ini? Jika demikian, sukai videonya. Jika tidak, komentar 0 agar kita dapat berdiskusi dan mengeksplorasi apakah ada lebih banyak di balik permukaan. Nomor 8. Perhatikan reaksi mereka terhadap kegagalan pribadi.
Stoikisme mengajarkan bahwa kegagalan bukan hanya ukuran kesabaran dan kedewasaan, tetapi juga refleksi yang jelas dari karakter seseorang dan motivasi sejati individu. Orang yang benar-benar kuat dan jujur menghadapi kegagalan dengan kerendahan hati dan kemauan untuk belajar dari kesalahan mereka. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan dan memberikan peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Mereka tidak menyalahkan orang lain atau mencoba menyembunyikan kegagalan. Sebaliknya, orang yang cemburu dan penipu menangani kegagalan dengan sangat berbeda. Mereka cenderung mencari alasan eksternal untuk membenarkan kegagalan mereka, menyalahkan keadaan atau orang lain daripada belajar dari kesalahan. Mereka mungkin menjelek-jelekkan orang lain atau membuat cerita palsu untuk melindungi ego mereka. Apakah kamu pernah bertemu seseorang yang selalu menyalahkan orang lain setiap kali mereka menghadapi kesulitan? Jika demikian, apakah kamu pernah mempertimbangkan bahwa ini mungkin merupakan tanda kecemburuan dan tipu daya? Untuk mengenalinya lebih jelas, perhatikan tanda-tanda ini ketika mereka gagal. Apakah mereka mengakui kesalahan mereka? Apakah mereka bersedia belajar dan berubah? Atau apakah mereka menghindari tanggung jawab dan menyalahkan orang lain? Orang yang jujur tidak akan ragu untuk mengakui kesalahan mereka dan berusaha untuk memperbaiki diri. Sedangkan orang yang suka menipu akan selalu melindungi ego mereka dan menghindari kebenaran. Sifat asli seseorang sering terungkap pada saat-saat kesulitan terbesar. Kutipan ini jelas mencerminkan semangat filsafat Stoik, mengingatkan kita bahwa bagaimana seseorang bereaksi terhadap kegagalan berbicara banyak tentang siapa mereka. Ambil waktu untuk mengamati dengan cermat bagaimana orang-orang di sekitarmu menanggapi kegagalan. Jangan tertipu oleh kata-kata atau tindakan yang dangkal. Apakah kamu pernah mengalami hal serupa dengan apa yang saya bagikan? Jika demikian, silakan sukai videonya dan komentari pengalaman berharga kamu di bawah ini. Saya ingin mendengar darimu. Nomor 9. Evaluasi bagaimana mereka berbagi. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa jiwa menjadi terwarnai dengan warna pikirannya. Cara seseorang berbagi informasi tidak hanya mencerminkan pikiran batin mereka, tetapi juga melukiskan gambaran yang jelas tentang ketulusan atau tipu daya mereka. Filsafat Stoik menyarankan kita untuk mempertimbangkan bagaimana seseorang berbicara tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Orang yang tulus akan berbagi dengan rendah hati, menekankan pelajaran yang dipelajari dari pengalaman mereka. Sebaliknya, orang yang suka menipu sering membesar-besarkan prestasi mereka atau bahkan mengarangnya untuk memberi kesan dan memanipulasi orang lain. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apakah orang ini tampak terlalu bangga dengan prestasi mereka? Apakah mereka menekankan rincian kecil untuk mendukung kredibilitas mereka? Lebih lanjut, mengevaluasi bagaimana mereka membahas kegagalan mereka sangat penting. Orang yang benar-benar jujur tidak akan ragu untuk mengakui kesalahan dan berbagi apa yang mereka pelajari dari kemunduran mereka. Sebaliknya, orang yang suka menipu cenderung menghindari membahas kegagalan, atau jika mereka melakukannya, mereka menyalahkan orang lain, keadaan, atau faktor eksternal, bukannya mengambil tanggung jawab. Ini merupakan tanda yang jelas dari ketidakjujuran dan kekacauan internal. Orang yang cemburu sering menyebarkan informasi pribadi tentang orang lain dengan niat buruk. Mereka mungkin mengungkapkan rahasia yang dipercayakan kepada mereka, atau bahkan mendistorsi dan membumbui kebenaran untuk melemahkan orang lain. Ketika seseorang menyebarkan informasi palsu atau negatif,
Mereka mencoba memanipulasi persepsi orang lain dan menciptakan kekacauan yang mencerminkan kelemahan dan rasa tidak aman mereka sendiri. Dalam percakapan sehari-hari, dengarkan tanda-tanda ini. Apakah orang tersebut sering berbicara buruk tentang orang lain? Apakah mereka sering membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk meningkatkan status mereka sendiri? Pernyataan ini bukan hanya rencana-rencana kecil, tetapi juga ekspresi kecemburuan dan jiwa yang bengkok. Dengan menjadi lebih peka untuk mengenali tanda-tanda ini, akan lebih mudah bagi kita untuk melindungi jiwa kita dari pengaruh-pengaruh negatif. Nomor 10. Dengarkan suara hatimu. Apakah kamu pernah menghadapi situasi di mana kamu punya rekan kerja yang selalu terlihat ramah dan bersemangat untuk membantu, tetapi kamu selalu merasa tidak nyaman di dekatnya? Jika jawabannya ya, berhentilah dan dengarkan suara hatimu. Ini bisa jadi merupakan tanda bahwa instingmu memperingatkanmu tentang ketidakjujuran atau kecemburuan dari orang tersebut. Pikirkan saat-saat ketika kamu merasa tidak nyaman atau curiga terhadap seseorang tanpa alasan yang jelas. Itu adalah instingmu. Di tempat kerja, insting atau indera keenam, kamu memainkan peran penting dalam melindungi kamu dari potensi ancaman. Ketika kamu merasa ada sesuatu yang salah, luangkan waktu untuk memikirkan dan mempertimbangkan situasi dengan hati-hati. Apakah orang ini selalu mencoba bersaing denganmu? Apakah mereka sering memberikan pujian yang tampak tidak tulus? Terkadang, tindakan kecil ini dapat menunjukkan kecemburuan dan tipu daya. Satu pertanyaan untuk ditanyakan pada diri sendiri adalah, mengapa saya merasa tidak nyaman di sekitar orang ini? Jika jawabannya terletak dalam perilaku dan perkataan mereka yang tidak konsisten, itu bisa jadi merupakan tanda peringatan dari instingmu. Pertimbangkan situasi di mana seorang rekan kerja selalu ramah dan peduli terhadapmu, tetapi kamu masih merasa tidak nyaman di dekatnya. Perhatikan detail-detail kecil yang mungkin kamu abaikan. Mungkin mereka sering membandingkan diri mereka denganmu dan sering membuat komentar halus tentang kegagalan orang lain. Bahkan jika mereka tidak secara langsung menyerangmu, kamu merasakan adanya persaingan yang mendasarinya. Dalam hal ini, naluri kamu memperingatkanmu akan kecemburuan dan tipu daya. Jangan pernah meremehkan suara hati kamu. Itu adalah alat yang ampuh yang membantu kamu membedakan antara orang baik yang sebenarnya dan mereka yang hanya berpura-pura baik. Namun, suara hatimu penting. Jangan abaikan suara akal sehat. Selaraskan keduanya untuk menemukan titik temu. Ambil keputusan setelah mempertimbangkan intuisi kamu secara menyeluruh. Mengidentifikasi kecemburuan dan tipu daya tidaklah mudah, tetapi itu adalah keterampilan penting untuk melindungi diri kita sendiri dan nilai-nilai sejati kita dalam hidup. Orang yang cemburu dan suka menipu bisa ada di mana saja, dari hubungan dekat hingga interaksi sosial sehari-hari. Mereka mungkin tampak seperti teman baik, tetapi di dalam mereka diam-diam menyembunyikan rasa tidak aman dan konflik. Filsafat Stoik membimbing kita untuk hidup dengan tenang dan bijaksana. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoik, kita dapat mengidentifikasi dan menghilangkan elemen-elemen negatif dari kehidupan kita. Ingat, hidup terlalu berharga untuk disia-siakan untuk orang yang tidak benar-benar mendukungmu. Gunakan metode yang telah kita bahas hari ini untuk mengenali dan menghindari orang yang penuh dengan kecemburuan dan tipu daya. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang penuh kegembiraan, kedamaian, dan hubungan yang positif. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika kamu merasa metode ini bermanfaat, silakan bagikan dengan teman dan keluarga untuk membantu membangun kehidupan yang lebih baik bersama. Jangan lupa klik suka dan berlangganan
agar kamu tidak ketinggalan konten berharga lainnya dari kami. Tantang dirimu untuk menerapkan setidaknya satu dari strategi ini dalam kehidupan sehari-hari kamu. Kemudian kembali ke sini dan komentar, "Saya melakukannya." Berbagi perasaanmu tentang perubahan dalam hidupmu. Saya selalu di sini untuk mendengarkan dan berbagi denganmu. Biarkan filsafat stoik menjadi temanmu, membantu kamu menemukan kedamaian dan kekuatan dalam perjalanan hidupmu.